Yang saya dengar ada pesawat-pesawat pengangkut dari Rusia yang datang ke Venezuela membantu peralatan senjata dan lain sebagainya. Kemudian juga Cina ikut terlibat, berarti kita sudah akan berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh Presiden Trump sebelum dia melakukan penyerangan. Ya, bukannya tidak mungkin akan ada keterlibatan dari negara-negara lain, Mhm. ya, eh, atas nama menegakkan hukum internasional, mengatakan bahwa tidak boleh ada dominasi satu negara terhadap negara lain. Tribuners, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela sudah lama dikenal penuh ketegangan, mulai dari isu politik, ekonomi, hingga pengaruh global. Terbaru, Amerika Serikat telah melancarkan serangan ke infrastruktur Venezuela hingga menangkap Presiden Nicolas Maduro pada Sabtu 3 Januari 2026. Namun sebenarnya apa yang menjadi kepentingan di balik konflik ini? Lantas apa saja dampak ketegangan Amerika Serikat Venezuela bagi dunia? Hari ini saya akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama pakar hubungan internasional. Ada Prof. Hikmahanto Juwana. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Prof. Hikmah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Sehat, Alhamdulillah. Selamat tahun baru juga. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas waktunya. Sebelum kita lebih jauh, Prof Hikmah, saya ingin minta pengantar Prof Hikmah begitu ya. Bagaimana kemudian melihat penangkapan dari Presiden Venezuela yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada Sabtu lalu? Ya, yang pasti adalah masalah ini dalam konteks dunia pada saat sekarang itu terbelah menjadi dua. Mhm. Ada yang mendukung, menerima apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi juga ada yang menentang tindakan tersebut. Saya mulai dari Venezuela sendiri. Mhm. Di Venezuela, sebagian masyarakat, bahkan aparat pemerintahan yang ada sekarang, masih tidak menerima apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan mereka masih menganggap bahwa Maduro masih menjadi presiden di Venezuela dan wakil presiden yang sekarang memegang tampuk kekuasaan eh, menjadi pelaksana tugas. Nah, demikian juga militer di Venezuela masih menganggap bahwa Maduro adalah presidennya dan tentu para pendukung dari Maduro. Sementara di Venezuela juga ada mereka yang beroposisi dan kemudian juga diaspora Venezuela juga yang beroposisi terhadap pemerintahan Maduro. Nah, mereka ini yang menerima dan bahkan menyambut apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, ya, karena mereka akan terbebas dari kediktatoran yang selama ini di bawah kepemimpinan dari Presiden Maduro. Mhm. Nah, sementara kalau di Amerika Serikat sendiri itu juga terbelah dua. Paling tidak Partai Demokrat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Trump ini jelas melanggar hukum internasional dan juga dikatakan bahwa seharusnya Presiden Trump pada waktu akan melakukan serangan mendapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat dan persetujuan ini tidak didapat oleh Presiden Trump gitu ya. Nah, sehingga apa? Mereka menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Presiden Trump ini tidak memiliki dasar hukum. Nah, sementara kalau dari Partai Republik, bahkan juga dari pendukung Partai Republik, mereka justru menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Trump ini merupakan suatu tindakan yang tepat, begitu, karena ada tiga hal. Pertama adalah perang melawan narkoterorisme, yang kedua adalah berkaitan dengan minyak yang selama ini di Venezuela itu eh, dibiarkan ya dibeli mungkin dikerjasamakan dengan pihak yang di luar Amerika yaitu eh, seperti Cina, Rusia begitu. Nah, sementara dari pernyataan Presiden Trump seharusnya Monroe Doctrine itu harus tetap diterapkan. Monroe Doctrine ini intinya mengatakan kawasanku ya kawasanku, kawasanmu ya kawasanmu. Ya, jadi kalau di kawasan Amerika, benua Amerika ya harusnya ya negara-negara Amerika saja yang bisa berinteraksi gitu ya. Walaupun kita juga pertanyakan ketika di Asia Pasifik ada isu Taiwan, kenapa Amerika Serikat ikut cawe-cawe, ikut campur tangan. Di Timur Tengah juga seperti itu. Bahkan juga di Ukraina begitu.
Nah, ini terkait dengan Monroe Doctrine ya. Jadi para pendukung Trump sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ini. Nah, sementara dalam konteks internasional itu juga terbagi dua. Karena negara seperti Cina dan Rusia itu sudah melakukan pengutukan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya, ini dianggap sebagai suatu agresi ya yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara lain. Dianggap bertentangan dengan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang intinya mengatakan bahwa setiap negara anggota itu wajib menahan diri untuk melakukan serangan ke wilayah teritorial dari negara lain. Sementara negara seperti Perancis dan kemudian juga Inggris, mereka tidak menyebut bahwa ini merupakan pelanggaran atau tidak pelanggaran, tetapi mereka mengatakan bahwa ini merupakan kebutuhan dari Amerika Serikat. Bahkan Presiden Perancis Macron mengatakan bahwa sekarang rakyat Venezuela itu bisa terbebas dari diktatornya. Nah, ini yang membuat masalah ini tidak mudah untuk kita lihat mana yang benar, mana yang salah, tetapi kedua belah pihak itu sudah mempunyai posisi mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Lantaran terbelah begitu ya, Prof. Hikmah. Kemudian apakah sebenarnya ini penangkapan, terhadap Maduro ini melanggar hukum dan legitimasi dari internasional sendiri, Prof. Hikmah? Ya, kalau menurut ketentuan hukum internasional, jelas ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Karena seperti tadi saya katakan, berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, tidak seharusnya sebuah negara melakukan serangan ke negara lain. Apalagi ini kan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum tapi kok dicampur dengan masalah hubungan internasional, politik internasional, penggunaan kekerasan. Nah, dalam konteks penggunaan kekerasan ini juga dalam konteks hukum internasional bisa dipertanyakan apakah secara hukum humaniter ini sudah tepat atau belum. Karena berdasarkan jus ad bellum, jadi jus ad bellum ini mengatur ketentuan tentang sahnya suatu serangan kepada negara lain begitu ya. Apakah ini sah atau tidak, justified atau tidak. Ya, karena apakah ini sesuai dengan pasal misalnya 51 Piagam PBB yang membenarkan negara untuk melakukan serangan ke negara lain dalam rangka hak untuk membela diri. Atau ini merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Belum lagi dalam konteks hukum humaniter, itu ada ketentuan yang namanya jus in bello. Ketentuan pada saat perang itu terjadi. Nah, itu kan ada aturan-aturan yang berlaku. Misalnya tidak boleh menyerang non-kombatan. Tidak harus yang bisa diserang, itu adalah yang kombatan. Nah, yang kita dengar dari berbagai berita ya itu ada juga korban-korban orang sipil. Belum lagi nanti ada infrastruktur sipil yang menjadi target dari serangan. Apakah ini target yang memang diinisiatif ini sejak awal atau memang ini merupakan collateral damage ya, apa namanya dampak dari serangan tersebut. Jadi hukum humaniter tidak membolehkan sebenarnya seperti itu. Belum lagi juga ada ketentuan mengenai kekebalan diplomatik. Karena seorang presiden yang masih berkuasa itu harusnya mempunyai kekebalan diplomatik. Bahkan kekebalan ini membuat mereka itu tidak bisa diadili di pengadilan negara asing. Dalam hal ini pengadilan New York, ya. Bukannya tidak mungkin nanti dalam eksepsinya, eksepsi ini sebelum masuk ke pokok perkara, Maduro bisa mengatakan bahwa pengadilan New York tidak berwenang untuk mengadili saya karena saya masih sebagai seorang presiden dari sebuah negara, Venezuela. Nah, jadi itu juga bisa dilihat dari situ. Tapi tentu bagi Amerika Serikat, dia akan melakukan pembelaan, ya. Dugaan saya dasarnya adalah pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela diri. Karena menurut Amerika Serikat bahwa yang dilakukan oleh Maduro terkait dengan narkoterorisme ini mengancam keselamatan keamanan dari Amerika Serikat. Jadi dalam rangka hal tersebut Amerika Serikat seolah-olah punya dasar untuk melakukan serangan ke Venezuela. Walaupun tentu diragukan, tapi juga perlu kita ingat ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina, eh, Rusia juga mengatakan bahwa ada negara yang memisahkan diri dari Ukraina dan itu kemudian diakui oleh Rusia dan di antara mereka membuat kesepakatan
eh, keamanan bersama, ya, security pact gitu ya, yang intinya kalau ada salah satu negara yang diserang, maka itu merupakan serangan kepada negara lain. Nah, karena pemerintah Ukraina menyerang satu negara yang memisahkan diri, ya Rusia mengatakan saya sekarang punya hak untuk melakukan serangan ke Ukraina. Nah, jadi ini apa namanya, ada kesamaan-kesamaan. Bahkan juga Amerika Serikat bisa dikatakan ada kesamaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu. Kan Netanyahu mengatakan bahwa serangan ke Gaza itu sebagai balasan terhadap serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah, yang jadi masalah adalah apakah serangan balasan ini proporsional atau tidak. Karena banyak masyarakat internasional yang mengatakan ini sudah mengarah ke genosida. Belum lagi keinginan dari Israel untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Nah, hal-hal yang seperti itu ya memang awalnya eh, masalah apa serangan balasan gitu ya, seolah-olah didasarkan pada pasal 51 Piagam PB seolah-olah sah begitu, tetapi ujungnya nanti lebih dari itu. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat sekarang, banyak yang mengatakan bahwa ya awalnya berkaitan dengan narkoterorisme, ya, jadi masalah penegakan hukum mengenai masalah narkoba lah gitu. Tetapi sekarang sudah dibicarakan bahwa Presiden Trump akan mengundang perusahaan minyak dari Amerika Serikat untuk melakukan perbaikan dan lain sebagainya sehingga nantinya Venezuela bisa berproduksi lebih besar lagi untuk kemudian mensejahterakan rakyat Venezuela. Pertanyaannya adalah nanti hasil minyak itu akan dilarikan kemana? Ya, apakah nanti perusahaan Amerika Serikat ini akan mendapat manfaat? Pemerintah Amerika Serikat bisa mendapat manfaat dari keberadaan perusahaan Amerika Serikat ini, apakah dari segi pajak dan lain sebagainya. Belum lagi yang ketiga, keinginan dari Presiden Trump adalah melakukan regime change, perubahan terhadap rezim. Karena Maduro ini dianggap sebagai kepala pemerintahan yang tidak bisa diatur oleh Amerika Serikat. Nah, tentu Amerika Serikat menghendaki mereka yang tanda kutip bisa diatur, jadi kayak pemerintahan boneka. Nah, ini sekarang ada oposisi yang bernama Maria Kudo gitu ya, yang adalah oposisi dari Presiden Maduro, tapi Trump juga tidak percaya sama dia karena mungkin juga Trump ini kan berharap kemarin ini mendapat Nobel Prize, Mhm. tetapi ternyata yang mendapatkan Nobel Prize ini ya oposisi dari Venezuela ini, sehingga dia tidak langsung menyerahkan kekuasaan itu kepada oposisi, tokoh oposisi ini, tetapi dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat, we will run the country. Jadi kami yang akan menjalankan pemerintahan dan sudah ditunjuk Menteri Luar Negeri Rubio, lalu Menteri Pertahanan itu Hegseth ya, yang akan menjalankan seolah-olah pemerintahan di sana. Pertanyaannya di era sekarang ini apa bisa seperti itu? Negara lain melakukan pendudukan terus kemudian melakukan menjalankan pemerintahan ya, sama seperti pada waktu Jepang kalah perang. Kemudian ada Douglas MacArthur melakukan apa namanya menjalankan pemerintahan di Jepang ya, sampai bisa merubah konstitusi dan lain sebagainya. Apakah ini akan bisa diterima oleh masyarakat internasional? Nah, tapi inilah apa namanya yang terjadi pada saat sekarang ini eh, dalam perkembangan yang saat ini ada. Seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa Amerika Serikat ini memiliki motif lain begitu ya di balik penangkapan Maduro dan juga penyerangan terhadap Venezuela seperti yang tadi Prof. Hikmah katakan. Kemudian Prof. Hikmah, Betul. presiden apa sih yang sebenarnya dibangun Amerika Serikat begitu melalui penangkapan seorang kepala negara yang memang aktif begitu seperti Maduro ini? Sebenarnya presiden yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga pada tahun 1990. Pernah Mhm. suatu ketika itu George Bush senior menjadi presiden dan dia melakukan serangan ke Panama, bahkan disebut sebagai invasi gitu ya, dan kemudian mengeluarkan presidennya ketika itu atas nama Noriega untuk diadili di pengadilan Miami. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump ini sama persis apa yang dilakukan oleh Presiden George Bush senior pada tahun 1990. Yang kedua, ya mereka mengatakan bahwa
sebenarnya kita sudah kasih beberapa waktu untuk ya udah kamu mundur mungkin dengan baik-baik, nanti ada pergantian pemerintahan dan kemudian mereka bisa dikasih tempat di mana begitu ya. Tetapi karena katanya Maduro tidak mau dengar, ini disampaikan oleh Menteri Pertahanannya, maka ya sudah kita melakukan serangan gitu ya. Dan ini kan juga dilakukan apakah itu terhadap Saddam Hussein, terhadap Gaddafi ya. Pemerintah Amerika Serikat sering melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan ya yang kalau misalnya file-file CIA dibuka ya di Amerika Serikat, katanya pada waktu masa perubahan pemerintahan Soekarno di Indonesia ke Soeharto, itu juga ada peran dari Amerika Serikat dalam memberikan misalnya informasi intelijen dan lain sebagainya. Nah, jadi regime change ini sesuatu yang bukan hal yang aneh ya di Amerika Serikat, tapi dia mulainya dengan misalnya soal narkoba dan lain sebagainya, dan ini sudah ada presidennya yaitu ketika Presiden Noriega dilakukan penangkapan ya dan kemudian diadili di pengadilan Miami. Baik, kemudian Prof, tadi kan Prof Hikmah mengatakan begitu ya bahwa di Venezuela sendiri terbagi menjadi dua begitu terkait penangkapan Maduro. Kemudian setelah Presiden Venezuela ini ditangkap begitu, bagaimana kemudian dampak langsung terhadap stabilitas politik dan keamanan dari domestik Venezuela? Dan kemudian jika dunia ini membiarkan penangkapan ini tanpa adanya konsekuensi begitu, apa dampaknya bagi sistem hukum internasional sendiri, Prof? Ya, yang pertama adalah kalau konteks di dalam negeri Venezuela kita harus tunggu ya, karena pada saat sekarang ini wakil presiden mengambil alih posisi, bahkan menurut Presiden Trump wakil presiden ini sudah disumpah gitu ya untuk menggantikan Maduro. Nah, menurut Menlu Rubio katanya sudah ada kontak dan wakil presiden mau bekerja sama. Tapi dalam kenyataannya yang kita lihat dalam pernyataan-pernyataan terbuka resmi, di situ beliau mengatakan bahwa yang menjadi presiden masih Maduro dan saya hanya pelaksana tugas. Dan kemudian juga mengatakan bahwa sumber daya alam yang ada di Venezuela adalah untuk rakyat Venezuela, tidak akan boleh kemana-mana gitu ya. Terus kemudian juga eh, para komandan tentaranya itu juga menyebutkan bahwa kami tidak akan tunduk dengan eh, tindakan opresif dari negara lain. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rubio akan berbeda 180 derajat dengan apa yang disampaikan oleh wakil presiden. Sehingga kita juga tidak tahu apakah beberapa hari kemudian ini akan terjadi misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh para oposisi, lalu kemudian oposisi akan dipersenjatai oleh Amerika Serikat, karena mungkin Amerika Serikat juga sudah tidak mau lagi masuk ke lebih dalam lagi ke Venezuela. Jadi akan diserahkan kepada oposisi, mungkin juga ada tentara-tentaranya yang disersi dan lain sebagainya yang akan dipersenjatai oleh Amerika Serikat, sehingga nanti oposisilah yang akan menjadi pemerintah. Dan ini yang kemudian sering disebut sebagai ya pemerintahan boneka karena tidak dilakukan proses sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Nah, ini yang kita harus tunggu, kita masih belum tahu. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua tadi terkait dengan Kalau dunia masalah. membiarkan penangkapan ini tanpa Oh iya, konsekuensi begitu, kemudian apa dampak bagi sistem hukum di internasional? ya, yang pasti begini, dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Kenapa? Karena ini negara adidaya, negara yang punya nuklir, negara yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB, gitu ya. Sehingga kalaupun ada kutukan-kutukan dari sejumlah negara, termasuk Cina dan Rusia, ini tidak akan berdampak apapun terhadap Amerika Serikat, kecuali kalau kemudian Rusia ataupun Cina membantu pemerintahan yang sekarang ada di Venezuela. Yang saya dengar ada pesawat-pesawat pengangkut dari Rusia yang datang ke Venezuela membantu peralatan senjata dan lain sebagainya. Saya tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak, ini harus dikonfirmasi tentunya. Tetapi kalau misalnya sudah sampai pada titik itu, kemudian juga Cina ikut terlibat, berarti kita sudah akan berada di ambang Perang Dunia Ketiga. Nah, ini yang harusnya dipikirkan oleh Presiden Trump sebelum dia melakukan penyerangan. Memang kalau misalnya untuk membawa Maduro,
sangat mudah ya. Tetapi konsekuensi terhadap negara-negara lain ya, reaksinya itu seperti apa, ini yang harus juga masuk dalam perhitungan. Nah, yang pasti kalau kita bicara hukum internasional, sepertinya walaupun saya ini ahli hukum internasional, ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah hukum rimba. Dalam konteks masyarakat internasional, itu yang kuatlah yang akan menang. Nah, ini yang terutama menjadi kekhawatiran bagi dunia. Jadi kalau misalnya besok-besok katakanlah seperti Kuba, Presiden Trump tidak suka dengan pemerintahannya, bukan tidak mungkin apa yang dilakukan terhadap Venezuela itu akan berlaku juga untuk Kuba. Dan waktu Presiden Trump ditanya oleh wartawan apakah Kuba menjadi salah satu opsi untuk melakukan penyerangan, ya beliau mengatakan ya kalau memang dibutuhkan kita akan melakukan hal yang sama. Nah, ini yang membahayakan. Karena kalau udah seperti ini, berarti negara yang mengklaim dirinya sebagai superpower itu dia bisa mengambil alih pemerintahan setempat, lalu kemudian membuat pemerintahan itu jadi tunduk. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai imperialisme. Ya tentu ini kita harus tentang, tetapi pertanyaannya bagaimana akan bisa melakukan penentangan ini? Nah sekarang ini yang saya dengar dari Venezuela, mereka ingin membuat pertemuan darurat dengan negara-negara Amerika Latin ya, OAS, Organization of American States, mengundang, dan mungkin Venezuela akan mengatakan bahwa apa yang terjadi di kami itu bisa juga terjadi pada Anda-Anda sekalian. Jadi kita harus menggalang untuk melawan mungkin tindakan dari Amerika Serikat. Nah, selain itu Venezuela juga sudah minta agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan sidang daruratnya untuk membahas permasalahan ini. Ya, nah ini rencananya baru hari Senin pagi. Jadi hari ini mungkin menjelang malam di New York baru pagi akan ada pembahasan berkaitan dengan apa yang disampaikan Venezuela. Dan akan menarik lagi nanti kalau misalnya di Dewan Keamanan ini apakah Amerika Serikat akan melaporkan apa yang dilakukannya. Karena menurut pasal 51 Piagam PBB, memang penggunaan kekerasan itu boleh dilakukan untuk self defense, hak untuk membela diri. Tapi negara yang melakukan serangan itu harus melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB dan menunggu sampai langkah-langkah yang harus diambil oleh Dewan Keamanan PBB. Ini dilakukan oleh Rusia ketika mereka melakukan serangan ke Ukraina. Jadi mereka melaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Seperti itu. Baik, menurut Prof. Hikmah sendiri, apakah nantinya begitu konflik antara dua negara ini benar-benar bisa menyeret negara-negara lain seperti yang tadi Prof katakan Rusia dan Cina begitu ya, untuk benar-benar membantu Venezuela mungkin secara diam-diam begitu seperti yang tadi dikatakan meskipun masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut begitu ya bahwa Rusia mengirimkan bantuan senjata kepada Venezuela karena melihat juga Cina dan Rusia ini juga mengincar begitu kekayaan alam terutama minyak yang berada di Venezuela. Bagaimana Prof. Hikmah melihat hal itu? Ya, bukannya tidak mungkin akan ada keterlibatan dari negara-negara lain ya atas nama menegakkan hukum internasional, mengatakan bahwa tidak boleh ada dominasi satu negara terhadap negara lain, bahkan menolak yang namanya imperialisme ya, menegaskan kedaulatan negara. Bisa saja mereka terlibat ya, bahkan untuk menjaga balance of power antara Cina, Rusia, dan Amerika Serikat. Nah, cuman kalau misalnya itu yang terjadi, maka sekali lagi yang saya katakan, kita akan semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga. Dan kalau itu terjadi Perang Dunia Ketiga, ini ya sama saja dengan kiamat. Ya. Nah, dalam konteks ini, saya mengapresiasi posisi pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia dalam pernyataan resminya melalui akun X, mengatakan bahwa Indonesia meminta pihak-pihak yang berkonflik untuk menahan diri dan melakukan deeskalasi terhadap konflik yang terjadi. Nah, ini sudah tepat. Artinya apa? Kita tidak membenarkan tindakan Amerika Serikat, tapi juga kita tidak menyalahkan tindakan Amerika Serikat. Kita dalam posisi mengikuti pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa sengketa antar negara anggota PBB itu harus diselesaikan secara damai sehingga tidak akan mengorbankan masalah keadilan, keamanan, perdamaian internasional. Jadi itu yang diambil oleh Indonesia. Ini berbeda ketika
pada waktu Rusia melakukan serangan ke Ukraina, pemerintah mengambil posisi untuk mendukung Ukraina karena walaupun tidak disebutkan kata Ukraina, di situ disebutkan dalam pernyataan resmi dari Kemlu pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, bahkan Indonesia ikut menjadi co-sponsor dan ikut menyetujui draft resolusi PBB yang mengutuk Rusia. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka sulit bagi Bapak Presiden untuk melakukan peran sebagai mediator. Karena pada saat sekarang ini, menurut saya, ya, dibutuhkan peran dari mediator. Nah, kita tahu Bapak Presiden ini kan sangat involved terhadap masalah-masalah internasional. Mhm. Mungkin Bapak Presiden, bukannya tidak mungkin, akan melakukan yang namanya shuttle diplomacy, diplomasi ulang-alik di mana beliau datang ke Amerika, datang ke Venezuela, datang ke Inggris, ke Perancis, ke banyak negara untuk mengkonsultasikan kira-kira jalan terbaik ya atas kejadian ini apa begitu ya bagi negara-negara sehingga tidak kemudian konflik ini bereskalasi bertambah besar seperti itu. Baik, kemudian Prof, adakah negara ataupun tokoh ataupun pihak-pihak begitu ya yang memang bisa menjadi mediator bagi konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela seperti yang tadi dikatakan, Prof Hikmah begitu, Prabowo, sebenarnya seberapa peran penting? Karena beberapa waktu yang lalu, Trump begitu ya juga terlihat akrab begitu ya dengan Bapak Ya. Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian peran besar yang bisa dilakukan Prabowo dalam konflik tersebut, Prof? Yang pasti Pak Prabowo punya hubungan baik dengan Presiden Trump dan kita bisa lihat itu dengan Mhm, Xi Jinping juga punya, dengan Putin juga mhm. punya, lalu kemudian dengan banyak negara beliau punya begitu kan. Jadi menurut saya justru di masyarakat internasional yang sudah terbelah ini antara mendukung dan tidak mendukung Amerika Serikat, Presiden karena posisi kita kebijakan luar negeri yang bebas aktif ini mengacu kepada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, maka Presiden Prabowo ini sangat mampu, sangat bisa untuk melakukan deeskalasi terhadap konflik ini. Ya, beliau bisa berputar dari satu negara ke negara lain untuk membicarakan masalah ini dan meyakinkan kepada mereka-mereka yang terlibat bahkan berpihak untuk tidak meneruskan perang. Karena apa? Karena ini akan berdampak pada dunia, ya, Perang Dunia Ketiga akan muncul dan ini tentu akan berdampak pada Indonesia. Ya, yang pasti akan terjadi pelambatan apa namanya pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, dan ini akan tentu berdampak pada banyak negara termasuk Indonesia. Kemudian harga minyak ini akan terus terang akan menjadi mahal karena ada permasalahan seperti ini biasanya harga minyak akan meroket. Dan kalau misalnya harga minyak itu akan meroket, maka kita Indonesia itu akan terdampak. Karena apa? Karena bagi masyarakat kelas menengah ke bawah kan mereka masih ada subsidi. Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup besar ya untuk minyak ini. Nah, kalau harga minyak itu semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula harga subsidi yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Karena dari sisi masyarakat maunya harganya tetap, tidak ada perubahan. Belum lagi kalau misalnya kita bicara berkaitan dengan lapangan pekerjaan, ketergantungan kita terhadap impor gitu ya, itu semua akan terdampak. Sehingga menurut saya wajar bila Bapak Presiden melakukan upaya-upaya untuk memediasi. Dengan catatan bahwa Bapak Presiden tidak perlu buru-buru karena kita harus melihat situasi di Venezuela seperti apa, lalu kemudian bagaimana situasi di Amerika Serikat karena tadi keterbelahan ini dan kemudian situasi dari masyarakat internasional. Nah, pada saatnya yang tepat, harusnya Bapak Presiden bisa kemudian melakukan shuttle diplomacy untuk memastikan bahwa konflik ini tidak bereskalasi lebih tinggi lagi. Baik, terakhir Prof. Hikmah mungkin sebagai closing statement dari Prof. Hikmah sendiri, apa yang menjadi pesan Prof. Hikmah kepada Presiden Prabowo Subianto dan apa yang menjadi wanti-wanti Prof. Hikmah kepada Presiden Prabowo Subianto ketika memang terjun langsung begitu menjadi mediator bagi konflik dua negara ini? Tiga hal. Pertama adalah Bapak Presiden harus mengumpulkan semua informasi yang diberikan oleh kepala perwakilan kita di seluruh dunia. Karena kepala perwakilan ini harus menyampaikan posisi dari negara-negara sahabat kita dan bagaimana rakyat dan sebagainya, terutama dari Amerika Serikat dan Venezuela itu harus masuk. Sehingga peran beliau itu benar-benar realistis gitu ya, tidak mengawang-awang
dan kemudian bisa langsung straight to the point menyampaikan apa yang menjadi concern. Kedua, tentu kita harus bisa melihat fenomena atau apa yang terjadi ini akan berakibat pada seperti apa pada banyak negara. Karena kekhawatiran negara-negara bahwa kalau misalnya kita akan menjadi rezim yang diktator, kemudian kita tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, kita akan diperlakukan sama. Ya, diktator kayak Netanyahu mungkin diktator, tapi dia teman Amerika Serikat ya nggak diperlakukan sama gitu kan. Banyak orang yang mengatakan, bukankah apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah masuk kategori genosida di Gaza begitu ya, yang seharusnya Netanyahu dibawa ke pengadilan negeri New York lah untuk kemudian diadili, tapi diminta oleh ICC aja tidak diberikan, bahkan oleh Amerika Serikat sangat dilindungi sampai-sampai jaksa di ICC itu di-ban dan lain sebagainya, tidak boleh masuk Amerika Serikat. Nah, ini yang harus kemudian Presiden melihat kondisinya seperti apa. Dan terakhir, tentu Presiden harus punya solusi bagi semua pihak, ya, yang bisa menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh para pihak, sehingga kalau ini semua diterima, ya tentu konflik yang terjadi ini bisa dilakukan deeskalasi seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Hikmah atas waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama berharap adanya dialog antara Amerika Serikat dan Venezuela sehingga tidak terjadi konflik berkepanjangan, dan kita juga nantikan peran dari Indonesia maupun Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai mediator di tengah konflik tersebut. Sekali lagi terima kasih Prof. Hikmah, semoga Terima kita bisa kasih. berbincang di lain kesempatan. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tribun News on Focus hari ini. Di akhir kata saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.